Wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a maradatillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah. Jadi kalau pada surah Al-Baqarah ayat 261 Allah tunjukkan pahalanya, ditunjukkan Allah pahalanya. Nih pahalanya bagi yang yakin akan pahala itu ada, bagi yang yakin bahwa Allah memberikan ganjaran yang lebih daripada itu. Yakin. Sama dengan apakah kita yakin bahwa sedekah, wakaf atau infak yang lain itu bisa menambah harta kita? Kalau yakin, yakin. Kalau tidak, berarti kurang yakin. Tapi jangan dipermainkan untuk misalnya kepentingan pribadi. Jadi menggugah orang untuk berinfak, menggugah orang untuk berwakaf, tapi untuk kepentingan pribadi. Nah, ini salah. Kepentingannya apa? Untuk taat kepada Allah, untuk kemaslahatan umat, untuk menjadikan agama ini lebih baik lagi, untuk mengkader, untuk memberikan biaya pada anak-anak yang sedang belajar, untuk membuat fasilitas. Yang jelas semuanya itu untuk kepentingan kemaslahatan, untuk supaya agama ini benar-benar terjaga. Karena kalau agama ini tidak memiliki kader, tidak memiliki orang-orang yang bisa menjaga agama ini, maka hancurlah kita. Sedangkan orang kafir punya kader, orang kafir itu punya orang-orang yang menjaga agamanya. Bukan hanya menjaga agamanya, tapi mengembangkan agamanya. Nah, mereka punya beberapa sekolah-sekolah, universitas-universitas itu ada yang memang digunakan untuk kader. Supaya apa? Dia bisa mendakwahkan agamanya ke berbagai tempat dan berbagai orang. Nah, kita juga umat Islam harus punya itu. Kader ulama tahfiz, kader ulama tafsir, kader ulama hadis, kader ulama syarah terhadap hadis dan lain sebagainya. Itu kita harus punya. Kalau tidak, maka agama ini akan semakin lama digerogoti, dialihkan pemahamannya. Nah, itu kan. Ini kan hebat nih. Orang sudah mengutak-ngatik agama. Kalau tak ada ulama, siapa yang bisa meluruskan agama ini? Boleh sholat dengan jarang-jarang, bahkan boleh masuk perempuan di saf pertama, boleh bahkan ikut orang kafir di situ. Ini kan kacau kalau sudah begitu. Nah, itu. Jadi kalau sudah di otak-atik agama ini tidak sesuai lagi dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan Al-Quran beserta dengan tafsirnya, tidak sesuai dengan hadis beserta dengan syarahnya, tidak sesuai dengan fikih para ulama. Ini mulai muncul tafsir-tafsir Al-Quran yang aneh-aneh. Kenapa? Seolah-olah dia bisa menjelaskan Al-Quran itu sesuai dengan akalnya saja. Tidak bisa.
Harus ada ilmunya. Ada ilmu nahu, ada saraf, ada ilmu asbabun nuzulnya, menjelaskan tentang huruf per huruf maknanya seperti apa, termasuk menjelaskan hadis. Oleh karena itu, maka dibutuhkanlah banyak dana dari kalangan umat Islam yang mampu untuk mensupport, mendukung orang-orang yang memang dia memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang hafiz Quran, mendukung orang yang akan menjadi ulama misalnya. Itu penting. Banyak hal, mendukung pembangunan masjid, mendukung pembangunan madrasah, mendukung pembangunan pondok pesantren dan institusi yang lainnya. Itu harta umat Islam yang sedemikian banyak, insya Allah akan dikembangkan menjadi biaya kaderisasi. Ini luar biasa. Nah, karena itu disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 265 ini, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a maradatillah, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan harta mereka semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, wa tasbitan min anfusihim ay tahqiqan lithawabi alaih, dan untuk meneguhkan diri mereka. Apa yang dimaksud dengan meneguhkan diri mereka? Tahqiqan lithawabi alaih, untuk mencari pahala, untuk mendapatkan semata-mata pahala dari Allah, atau membenarkan adanya pahala itu sehingga dia berupaya untuk bisa meraih keridhaan Allah yang sangat besar. Jadi kalau kita ingin mencari pahala, itu berarti maknanya kita membenarkan pahala itu ada. Siapa yang melaksanakan amal soleh untuk mencari pahala, berarti dia beriman dengan adanya pahala itu. Kalau dia beriman dengan adanya pahala itu, karena pahala itu konsekuensinya adalah kehidupan jannah, kehidupan di surga, berarti dia beriman dengan adanya surga dan neraka. Itu konsekuensinya begitu. Jangan seolah-olah tuh begini. Ini ada kasus misalnya, diajaki ke masjid, dia tak mau. Pak, ayo kita sholat berjemaah di masjid. Apa kata bapak itu? Ya sekarang sholat mencari apa Ustaz? Saya di masjid kurang khusyuk, di rumah khusyuk, ikhlas karena Allah. Wah Pak, ini sholat di masjid itu 27 kali lipat pahalanya daripada sholat sendiri. Ya sekarang beribadah mau cari pahala atau cari ridho Allah? Ini aneh nih orangnya. Itu ada orang begitu tuh ada. Dia tak mau ke masjid dengan alasan bahwa lebih khusyuk di rumah. Ketika kita kaitkan bahwa sholat berjamaah di masjid itu 27 kali lipat daripada sholat sendiri di rumah, dia malah menyerang kita. Kita nih mau sholat mencari pahala atau keridhaan Allah. Pertanyaannya, pahala itu keridhaan Allah apa bukan? Pahala itu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebutkan dalam kalimat wa tasbitan min anfusihim ay tahqiqan lithawabi alaih, untuk meneguhkan hati, membenarkan adanya pahala itu dan
dia ingin mencari pahala, karena konsekuensi pahala itu adalah akhirat, yakni jannah, surga. Untuk apa Allah bercerita tentang pahala di dalam Al-Quran? Untuk apa Allah bercerita berkaitan dengan jannah yang ada di akhirat? Kalau kita tidak mencarinya, maka ibtigha'a mardhatillah, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, itu sama dengan wa tasbitan min anfusihim, untuk meneguhkan jiwa mereka beriman dengan adanya kehidupan di akhirat. Bagaimana cara untuk mendapatkan tiket ke akhirat, yakni ke dalam surga itu? Wa tasbitan min anfusihim tahqiqan lis-sawabi alaih, untuk mencari pahala, karena pahala itulah yang menjadi tiket untuk masuk ke dalam surga. Itu begitu. Jadi jangan dibeda-bedakan antara ridho Allah dengan pahala, jangan. Ini salah ini. Dibedakan antara keridhaan Allah dengan mencari pahala. Macam dia lebih hebat kali dari Rasul. Rasul toh tetap berupaya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kenapa kemudian dia mengatakan dia lebih khusyuk di rumah? Kenapa dia menampik adanya pahala dan itu termasuk keridhaan Allah yang besar ketika melaksanakannya di masjid? Ini yang bagi saya agak aneh. Maka kalimat wa tasbitan min anfusihim artinya adalah tahqiqan lis-sawabi alaih. Bi khilafil munafiqina, ini berbeda dengan orang munafik. Kenapa orang munafik? Alladzina yarjunahu liinkarihim lahu. Karena orang munafik itu tidak mengharapkan itu. Orang munafik melakukan sesuatu bukan mengharapkan pahala dari Allah, bukan untuk mengharapkan keridhaan Allah, bukan untuk meneguhkan hati dalam rangka membenarkan adanya kehidupan di akhirat. Untuk masuk surga tiketnya adalah pahala, untuk masuk ke dalam neraka tiketnya adalah dosa. Bukan itu yang dipikirkan orang munafik ketika melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan sesuatu karena manusia. Kenapa? Diingkarihim lahu, dia mengingkari adanya pahala. Jadi kalau ada orang yang mengingkari adanya pahala, itu termasuk orang munafik itu. Termasuk orang munafik. Mengingkari pahala. Mau cari pahala, jangan di sini. Nah, begitu. Ya justru disinilah tempat untuk mencari pahala. Jadi siapa yang mengingkari adanya pahala dan dia tidak melaksanakan amal ibadah karena mencari pahala, karena mencari keridhaan Allah, karena tidak mungkin dibedakan pahala dengan keridhaan Allah, tak terbedakan, berarti dia melakukan sesuatu untuk mencari yang lain. Apa yang lain itu? Pasti dia melakukan sesuatu karena manusia. Itu ada yang begitu, iya. Karena si fulan, ya bisa jadi karena A, karena sebab B, karena sebab C, dan lain sebagainya. Ini kan umat ini terpecah-pecah, terbelah-belah. Pasti unsurnya adalah duniawi. Kenapa harus terpecah? Misalnya nih, ada partai Islam misalnya terpecah dua. Kenapa harus terpecah?
Kalau dalam kehidupan partai Islam itu kita mencari pahala, kenapa harus terpecah? Yang kita cari kan bukan dunia. Walaupun Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan duniamu. Betul? Kita bekerja, kita melakukan sesuatu, kita berakad untuk bekerja dan melakukan sesuatu, mencari nafkah untuk menafkahi anak istri, membiayai anak istri, dan termasuk juga kita mencari nafkah kalau ada lebih, membiayai orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Itu kan tidak bisa kalau tidak pakai harta. Mana mungkin pakai harta. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi tidaklah segala-galanya itu karena untuk mencari harta. Tidak segala-galanya itu hanya untuk mencari dunia, tidak. Harus kita pilih-pilih. Nah, bagian yang ini ikhlas karena Allah. Bagian yang ini untuk mencari harta. Kan ada bagian-bagiannya. Kalau semua kemudian kita misalnya nih, ya sudah ikhlas karena Allah, berarti kita melupakan dunia. Nah, kalau semuanya untuk dunia, berarti kita melupakan akhirat. Karena itu maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, kan diajarkan kepada kita. Nah, dalam persoalan infak, memberikan harta kepada orang lain, berwakaf kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibtigha'a maradatillahi wa tasbitan min anfusihim. Kalau kita berinfak, berwakaf, memberikan sedekah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipilih menjadi anggota dewan, bukan karena ingin keluarganya diberikan sumbangan suara. Ini kan aneh-aneh aja. Misalnya ada orang, saya bisa bantu masjid ini, tapi berapa suara yang dihasilkan dari masjid ini? Ini kurang ajar namanya nih. Untuk masjid pun dia harus meminta suara. Kan ini bukan perbuatan ibtigha'a maradatillah, bukan. Dia berarti mengingkari pahala yang sangat besar dalam berwakaf, dalam berinfak, dalam bersedekah. Ini yang kacaunya ini. Begitu datang, saya bisa nih beri sumbangan untuk masjid nih, bisa. Tapi berapa suara yang bisa dihasilkan BKM? Ini kan merendahkan martabatnya sendiri nih. Nah, saya berinfak berwakaf lillahi ta'ala. Mau kalian pilih-pilih, mau tidak, tak usah, terserah kalian. Ya terserah, misalnya begitu. Ini mengancam memberikan, kalau tidak ya saya tidak memberikan. Ini aneh, ini kacau betul nih orang. Wa tasbitan min anfusihimnya tahqiqan li thawabi alaihnya, sama sekali tak ada. Upayanya untuk mencari pahala, untuk mencari keridhaan Allah, itu tak ada. Nah, makanya yang begitu-gitu itu tidak berdasarkan ibtigha'a maradatillah wa tasbitan min anfusihim. Padahal bayangkan, kalau kita melakukan sesuatu itu karena Allah, Allah menyebutkan dalam kalimat selanjutnya, kama sali jannatin bustanin
birabwatin. Orang yang melakukan itu perumpamaannya seperti perumpamaan sebuah kebun birabwatin. Apa yang maksud dengan birabwatin ini? Makanun murtafi'u mustawin, tempat yang tinggi dan rata, tempat yang berada di dataran tinggi. Di dataran tinggi itu rata dia bentuknya, berstagi, dataran tinggi, dingin, subur tanaman di situ, subur. Maka Allah menyatakan asobaha wabilun, sudahlah dataran tinggi disirami hujan pula. Hujannya hujan lebat. Wah, ini bertambah subur nih. Sudahlah dataran tinggi disirami dengan hujan deras. Fa'atat ukulaha, ada yang menyatakan akalaha, ada yang baca ukulaha dhifain, maka kebun itu akan mendatangkan hasil 2 kali lipat. Wah, ini luar biasa. Kebun yang berada di dataran tinggi kemudian disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan hasil 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Mereka tak perlu dana lagi untuk menyiram, tak perlu lagi buat irigasi yang membutuhkan dana, sementara buahnya pun semakin banyak. Maka disebutkan oleh Allah fa'atat ukulaha dhifain, maka dia akan mendapatkan buah atau hasil 2 kali lipat. Mislai ma yusmiru ghairuha, jadi 2 kali dari buah yang selainnya, jadi 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun, dan apabila hujan yang lebat tidak datang kepada kebun itu, atau tak ada hujan lebat, faqal, maka hujan gerimis pun tak apa-apa. Nah, itu dia. Tak ada hujan lebat, tidak ada. Hujan gerimis pun jadi. Itu pun bisa membuat subur tanaman atau tanah tersebut. Maka di dalam penjelasan tafsir ini mengatakan fatallun matarun khafifun yusibuha, yakni hujan gerimis yang menimpanya. Wa yakfiha, dan hujan gerimis itu pun sudah cukup lirtifaiha, karena dia berada di dataran tinggi yang dingin. Sudah cukup itu. Nah, al-makna tasburu wa tazakku katrul matari amqil. Maknanya apa? Berbuah dan berkembangnya kebun tadi itu bisa dengan hujan yang lebat atau hujan yang gerimis. Fakadzalika nafaqat, demikianlah infak, sedekah atau wakaf itu min dzikrin yang sudah disebutkan, tazakku indallahi kasrat amqallat, maka ia akan berkembang terus di sisi Allah, baik yang dia berikan infak itu banyak atau sedikitnya. Jadi itulah tamsilannya dibuat oleh Allah. Jadi kalaupun kalian berinfak, berwakaf, bersedekah tidak banyak, sedikit,
tetapi ibtigha'a maradatillah, tapi semata-mata karena Allah. Berinfaknya tidak banyak, sedikit pun jadi, tapi ibtigha'a maradatillah, semata-mata untuk mengharapkan pahala, mengharapkan ridho dari Allah, bukan untuk niat yang lain. Maka itu sangat cukup di sisi Allah. Jadi Allah tidak peduli banyak atau sedikitnya, tetap Dia lipat gandakan, tetap baik. Walaupun tentu misalnya kalau banyak ya mungkin manfaatnya lebih banyak, kalau sedikit mungkin manfaatnya lebih sedikit. Tetapi di sisi Allah, sedikit banyaknya infak, wakaf atau sedekah yang diberikan oleh seseorang, tapi niatnya ibtigha'a maradatillah, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, maka ini akan dilipat gandakan oleh Allah, dhi'fain, 2 kali lipat. Inilah makna sebuah kebun yang berada di dataran yang tinggi. Kalaupun seandainya hujan lebat tidak menimpanya, hujan gerimis pun jadi, maka buah-buahan, tanam-tanaman yang ditanam di dataran tinggi itu, baik terkena hujan lebat maupun terkena hujan yang gerimis, insya Allah dia akan subur dan menghasilkan hasil 2 kali lipat. Ini perumpamaan yang lain disebutkan oleh Allah yang sedikit berbeda dengan surah Al-Baqarah ayat 261 itu, di mana surah Al-Baqarah ayat 261 bercerita tentang Allah melipat gandakan pahala sampai 700 kali ganda. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha, Allah melipat gandakan kepada orang yang berinfak, berwakaf, bersedekah itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi syaratnya jelas, ibtigha'a mardatillah, semata-mata karena Allah. Kemarin kita sudah belajar, jangan menyakiti penerimanya, jangan ungkit-ungkit. Ibarat ketika memberikan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui, sudahlah, lepas saja. Yang penting ini untuk kemaslahatan umat, yang penting ini untuk pengembangan agama Allah, ini untuk taat kepada Allah, selesai. Urusan apa yang kita dapat, kita serahkan kepada Allah, dan pasti Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Kenapa? Kita semata-mata minta karena Allah. Maka Allah mengatakan, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah lihat itu. Jadi kalau tidak dilihat orang amal kita, ya sudahlah, yang penting Allah melihat, itu aja. Dan ini amat berat kali, tapi bagaimanapun beratnya kita harus lakukan itu. Mungkin insya Allah, mudah-mudahan yang tidak ada kepentingan apapun baginya, tidak ada kepentingan yang semata-mata dia dalam kehidupan ini bekerja, cari nafkah, melakukan ibadah, dan bercita-cita masuk ke dalam surga, aman itu. Tapi kalau sudah, kalau bahasa kasarnya utaknya, akalnya itu sudah kemana-mana, sudah begini begitu, hantu belau segala macam, itu hati-hatilah itu. Itu apalagi sudah niatnya untuk mencapai sesuatu, ya termasuk, makanya hati-hatilah bagi anggota-anggota dewan, terutama khususnya kadang-kadang itu yang ikut-ikut, maaf, yang ikut-ikut calon-calon tuh, hati-hati itu. Itu kenapa? Itu tadi
ngasih karena ingin timbal balik, dan itu ada orangnya, ada. Langsung saya dengar itu, saya bisa ngasih nih berapa masjid sekian, tapi berapa yang bisa dihasilkan dari orang, saya minta misalnya 500 orang, 600 orang, 1000 orang di masjid nih, saya kasih berapa miliar misalnya. Wow, wah itu tak usah diterima, itu kacau itu. Gitu. Nah ini hati-hati. Nah, walaupun sikitnya infak bapak tuh, sikitnya infak ibu tuh, kalau bahasa kita nunut itu apa ya? Terus istimror. Tidaknya dia kaya-kaya kali, gitu. Bahkan mohon maaf saya ini, yang tak kaya-kaya kali itu justru lebih ikhlas. Iya. Ikhlas dia, walaupun ya infak yang diberikannya ini misalnya ada infak katakanlah 100.000, infak 500.000, sikit, nggak sampai miliar, nggak sampai mungkin 100 juta 200 juta, tak ada, sikit. Tapi ikhlasnya tadi itu, nah itu ikhlasnya tadi itu, macam orang dulu naik haji, dijualnya ladangnya, dijualnya hasil padinya, untuk apa? Untuk naik haji, ikhlas dia, gitu. Nah, sekarang ini agak lain. Walaupun ya tetap banyak juga insya Allah yang ikhlas karena Allah. Nah, itu kadang-kadang kita harus belajar gini. Saya belajarnya mau begini, ya. Kenapa saya bilang saya mau belajarnya begini? Kadang-kadang muncul juga rasa kesal dalam hati. Kesal itu contoh-contoh, itu di lampu merah nih, ada orang minta-minta, nah itu ya udah kasih aja, sediakan duit receh misalnya entah 1.000 entah 2.000, Masya Allah doanya mantap kali, ya Allah, padahal yang kita kasih 1.000 2.000 itu, ya Allah mudah-mudahan bapak dapat rezeki bertambah, sehat, anak-anak bahagia semua. Dapat doa Wak. Ya terserahlah kabel atau tidak, yang penting dapat doa itu enak tuh. Aduh, 2.000 dapat doa Wak. Gitu. Kadang-kadang sudahlah, ikhlas saja, tak usah repetin, udah datang ke rumah sudah, gitu, ikhlas saja. Makanya sediakan duit receh-receh itu ya berapa, kadang-kadang sudah receh-receh untuk ini. Nah, mungkin dengan itulah yang akan menyelamatkan hidup kita, memberikan kita kesehatan, menangkal bala turun dari Allah kepada kita. Kenapa? Sedekah itu kan banyak manfaatnya. Sedekah, infak, wakaf itu bisa membuat kita lebih sehat. Sedekah, infak, wakaf itu bisa menambah harta kita, dan termasuk sedekah, infak, wakaf itu bisa menunda turunnya azab Allah. Itu kan saja, walaupun ya sih kita banyak, tapi ikhlas. Niatkan misalnya satu hari aku berinfak katakanlah 2.000, tapi tiap hari itu 2.000, pokoknya niat aku tiap hari 2.000. Mungkin entah bulan depan atau dua bulan lagi niat tambah lagi misalnya 4.000, tambah lagi, tapi itu tadi semata-mata karena Allah. Kenapa? Allah memusnahkan riba wa yurbis shadaqat, dan menyuburkan sedekah. Riba ini Allah musnahkan, tak ada ini. Tapi apa? Wa yurbis shadaqah, Allah menyuburkan sedekah. Itu yang kita yakini. Artinya apa? Al-Quran bercerita luar biasa seperti ini. Kalau kita misalnya nih tak yakin dengan seseorang yang mungkin bisa jadi nih untuk pribadi dia saja nih, untuk apa segala macam, tak usah. Yang yakin saja kita, aku yakin nih kemarin aja aku infak sedekah. Pokoknya yang yakin saja. Yang penting apa? Niatnya semata-mata karena Allah. Aku kalau kemarin nanti infaknya kurang yakin, ini pun kurang yakin. Yang yakin saja. Kemana kita yang yakin?
Walaupun itu untuk pribadinya, contoh misalnya yang di pinggir jalan tadi itu untuk pribadinya itu, mungkin dia kesusahan, yang entah dia nokoh tahap itu urusan dia itu bukan urusan awak itu. Yang penting ikhlas, nah dah. Ya, doanya luar biasa. Semoga Bapak panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, anak-anak soleh-solehah. Amin, aku bilang. Itu doanya panjang itu. Ya terserah. Yang jelas dijaga hati kita ketika kita berinfak. Dijaga hati kita. Hati itu yang perlu. Kalau misalnya kemana-mana, hati kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolonglah hatiku ini supaya melakukan sesuatu karenamu ya Allah. Aku tak mampu untuk melakukan ini karenamu, mungkin karena yang lain, tapi tolonglah hatiku nih Allah. Wa tasbitam min anfusihim. Kita banyak minta tolong kepada Allah. Minta tolong aja. Misalnya kurang ikhlas, minta tolong supaya ikhlas, kurang sabar, minta tolong supaya sabar, mungkin kurang infak, minta tolong supaya bisa lebih banyak berinfak, mungkin macam lah. Banyak kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengajari itu kepada Rasul. Banyak kan doa di dalam Al-Quran itu. Contoh misalnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diancam ingin dibunuh oleh pemuka-pemuka Quraisy, salah satu doa yang diperintahkan Allah untuk dibaca Rasul itu adalah adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan aku dengan masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku dengan keluar yang benar. Dan bahkan disuruh lagi Allah untuk berdoa. Di mana Rasul berdoa apa itu? Yakni minta kepada Allah supaya diberikan sultanan nasira, yakni kekuasaan yang menolong. Siapa yang mengajari doa itu kepada Rasul? Allah yang ngajari. Allah yang mengajar Rasul baca doa ini. Apa payahnya bagi Allah? Kun fayakun. Tak ada susah. Tapi ini secara syar'i diperintahkan baca doa ini. Dan kita pun begitu, banyak berdoa, apa saja. Apa keluh kesah tentang anakkah, tentang suamikah, tentang keluargakah, apa saja. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu memang Allah ajarkan kepada Rasul supaya kita banyak berdoa. Nah, jadi begitu. Jadi intinya atau kesimpulannya dari pengajian kita pada pagi hari ini, pertama bahwa Allah telah menyediakan pahala yang besar. Allah menyediakan keridhoannya yang sangat besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 dicatatkan itu sampai 700 kali ganda. Di dalam Quran surah Baqarah ayat 265 ini Allah melipat gandakan pahalanya. Melipat gandakan pahalanya. Namun semata-mata ibtigha'a maradhatillah, untuk mencari keridhaan Allah wa tasbitan min anfusihim, untuk meneguhkan mencari pahala tadi itu. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah kalau kita yakin akan hari kiamat, kita yakin kepada adanya pahala itu. Ya, sehingga itulah yang menjadikan orang tersebut mendapatkan hasil berlipat-lipat atau 2 kali lipat dari apa yang dia lakukan berupa pemberian sedekah, wakaf atau infak yang lainnya. Kemudian yang kedua, sedikit atau banyaknya
Bagi orang yang memberikan sesuatu ibtigha'a mardatillah itu tak ada masalah. Mau sedikit banyak, mau 1000 dia kasihkan, mau 2000, mau berapalah, itu tak jadi soal. Yang jelas mardatillah, semata-mata dia memberikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, banyaklah kita minta tolong kepada Allah supaya hati kita ini melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Ikhlas, supaya kita sabar, jangan termasuk dalam godaan setan. Banyak kita minta apa saja yang kita keluh kesahkan, apa saja yang kita susahkan, ada harapan-harapan kita, banyaklah minta kepada Allah, banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan sehingga insya Allah bahagia kita hidup dalam dunia ini, insya Allah bahagia kita dalam kehidupan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah kumpulkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin.